Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat mengasihimu Tuhan, sebab Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau menyanyikan kebaikan-Mu. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sangat kami cintai. Terima kasih Bapa, ibadah ini milik-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yesus Hamasiah. Bless you. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
sudah membebaskan setiap kami. Thank you Jesus. Ingat setiap bilurnya saudara yang sudah menyembuhkan setiap luka kita. Sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Beri sorak-sorak yang terbaik, termegah, termulia untuk Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. We believe in you, Lord Jesus. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Clap your hands for Jesus. Sekali lagi sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Satu-satunya nama yang ingin kami serukan adalah nama-Mu. Dan tiba saatnya kami ingin memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau tinggikan Yesus lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Mari samakan tepuk tanganmu saudara. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang membebaskan. Amin. Sama-sama kita mau katakan, aku mau
telah ditebus, amin. Kita sorakan haleluya. Kami mau angkat suara kami Tuhan. Tuhan ya ajar. Sama-sama kita mau katakan. Dibebaskan, Ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Once more. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. hatiku bergerak Katakan. dalam namamu. Kemenanganku, katakan, tinggi-tinggi namamu, berkuasa di hatiku, Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku, Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa. Kami angkat tangan kami. Dalam hatiku bersyukur Amin, amin, amin. dalam namamu. Kemenanganku, kemuncul. Tinggi-tinggi namamu, berkata di hatiku, Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku, Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Musik puji Tuhan. Boleh jemaat, kita mau teriak buat Tuhan ya. Oh, 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 tinggi-tinggi namamu, tinggi-tinggi namamu, bertata di hatiku, Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Dengan iman katakan, Yesus kudus namamu, kau raja di hidupku, Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Katakan. Kemenanganku, kemenanganku, kemenanganku dalam namamu. Tolong Tuhan kita yang amin, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kemenangan kami ada di dalam nama-Mu. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan, ucapan syukur terbaik dari setiap kami, karena Engkau telah begitu baik menyertai kehidupan kami. Kami siap beri yang terbaik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau tebus kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan buat memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Come on, church. Tuhan, ku bawa rinduku
kesempatan silakan bangkit berdiri. Mau berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Amin. Lebih sungguh lagi kita mau angkat pujian ini. Oh, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rindu menyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa di
dipenuhi. Gereja kami dipenuhi. Bangsa kami dipenuhi. Bangsa kami dipenuhi. Negeri ini dipenuhi. Nama Tuhan. Yes, Bapak, kami percaya Tuhan, tempat ini, bangsa ini, negeri kami ya Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu saja Bapak. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam negeri kami, dalam gereja kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Saat ini ya Tuhan, kami sambut firman-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara, shalom. Terima kasih teman-teman PAW. Jadi sukacita PAW sangat tersalurkan ya hari ini. Saya sangat sukacita melihat Kosanjaya hari ini sangat-sangat senyum, membuat saya juga jadi ingin tersenyum selalu sepanjang ibadah. Oke, mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Mungkin ada beberapa orang yang belum kenal saya. Nama saya Audrey Oktaviani, tapi sehari-hari dipanggil Ocha, seperti itu. Boleh slide-nya dipersiapkan ya. Nah, sembari perkenalan, pasti kita juga harus saling kenal ya. Cuma saya sebelum berkenalan lebih dalam lagi dengan Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita pengalaman nih. Jadi saya ini seorang pekerja karyawan di sebuah bank ya. Jadi saya ini lagi dilema, mungkin Bapak Ibu kalau dilema itu wajar ya. Jadi saya lagi mau curhat nih ke Bapak Ibu, mumpung saya dikasih tempat jadi saya mau curhat. Jadi saya lagi dilema, saya lagi menghadapi perbedaan di dalam tim saya. Jadi di dalam tim saya itu saya merasa kok saya agak ini ya beda sama yang lainnya. Boleh slide-nya? Jadi di dalam tim itu saya harus mengatur, harus membimbing, dan juga saya harus berkolaborasi. Di mana pastinya di setiap tim itu ada perbedaan. Oke. Nah, di dalam perbedaan itu saya mendapatkan kesulitan. Jadi kesulitannya boleh di next slide. Nah, jadi kalau misalnya kayak di gambar ini saya itu kayak yang gambar cewek di baju kuning gitu ya. Jadi ada yang masih kecil atau ada yang udah dewasa, udah senior, berpengalaman. Terus saya bingung gimana ya caranya biar bisa engage, biar sama-sama. Terus boleh next slide lagi. Kadang saya merasa, wah gimana nih, saya ini jadi telur ayam biasa, bukan telur ayam kampung. Jadi saya merasa, wah saya ini kayak beda sendiri di dalam tim saya. Mungkin Bapak Ibu juga pasti sering merasakan ya, wah saya beda sendiri. Terus it's okay. Karena sebenarnya kita ini semua berbeda dan kita semua itu diciptakan unik. Meskipun kembar sama persis kayak Kosanjaya itu kembar tapi benar-benar berbeda ya. Karena kita semua ini adalah makhluk yang istimewa. Boleh sama-sama katakan saya istimewa. 1, 2, 3. Saya istimewa. Oke, selain istimewa, saya mau kembali lagi ke dilema saya tadi ya. Jadi saya masih dilema, saya istimewa nih. Tapi gimana ya caranya supaya saya bisa engage? Gimana caranya supaya saya bisa bersatu sama tim saya? Nah, udah di-spill duluan ya. Jadi saya mendapatkan satu kata yaitu connect. Jadi gimana sih caranya supaya saya connect dengan tim saya? Atau gimana caranya supaya saya dengan Bapak Ibu Saudara bisa connect? Bukan hanya kenal saja, tapi saya harus connect.
yaitu saya harus mencari kesamaannya. Jadi saya kalau di tim saya harus cari, saya suka apa ya sama tim saya. Oh ternyata saya suka makan. Jadi saya harus bareng-bareng makan siang, jadi bisa engage nih. Nah saya dengan Bapak Ibu Saudara punya satu kesamaan, yaitu sama-sama tetanggaan kalau di surga, amin. Amin. Jadi nanti kita tetanggaan ya. Jadi kalau ada makanan, jadi kita share-share nanti kalau di surga. Nah, selain connect, saya mau bahas lagi tentang connect. Nah, kalau connect ini kita harus punya kesamaan. Contoh, saya boleh minta Bu Hesti dan Pak Legowo boleh berdiri di sini. Minta tolong, minta tolong ya. Oke. Terima kasih Bu Hesti, Pak Legowo. Jadi bahas tentang connect. Saya mendekat. Nah oke. Jadi kalau connect itu harus punya kesamaan. Contoh, kalau saya minta Pak Hesti sama, Pak Hesti, maaf. Bu Hesti sama Pak Legowo bikin sign love bareng-bareng. Nah oke, jadi kalau connect itu harus sama-sama love. Beda halnya kalau misalnya Bu Hesti gini dan Pak Legowo gini. Coba Pak, coba boleh. Nah, apakah ini connect? Enggak kan? Tapi kalau sama-sama love. Nah, ini contoh connect. Terima kasih Pak Legowo, Bu Hesti. Nah itu tadi saya cuma memperagakan gimana caranya biar connect. Jadi saya sama Bapak Ibu Saudara sekarang lagi sedang connect. Jadi kita sama-sama connect gitu. Selain kenal, jadi saya juga mau connect sama Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, jadi tadi dilemanya sudah tersampaikan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi perbedaan atau merasa dirinya berbeda, terkadang kita berada di suatu tempat dan merasa kita, wah bukan tempatku di sini kok, yang lain pada kayak gini ya, pada kaya-kaya kok saya yang miskin sendiri. It's okay, kita emang ditempatkan di dunia ini untuk berbeda dan unik, tapi kita harus mencari kesamaan biar bisa connect satu sama lain. Nah setiap hubungan, setiap dalam keluarga pasti ada yang namanya perbedaan, beda pendapat, beda keinginan, beda kesukaan. Itu semuanya sebenarnya hal yang wajar ya. Jadi mungkin kita di sini boleh mengingat kata-kata connect. Jadi bukan hanya untuk sesama, tapi yang paling utama adalah kita harus connect sama Tuhan. Amin. Amin. Boleh next slide. Oke, jadi minggu lalu Pak Petrus bahas tentang Great Liberty. Jadi Great Liberty itu adalah kita itu hidup di dalam kasih karunia dan membiarkan Kristus itu hidup di dalam kita. Jadi hari ini saya mau bahas tentang respect. Boleh next slide? Nah, saya mau bahas tentang respect the great liberty. Apa itu respect? Respect itu artinya menghormati, menghargai, benar. Nah, kalau dalam simulasinya atau dalam perumpamaannya, saya contohkan respect dari orang tua ke anak. Kalau seorang orang tua memberikan, misalnya dia punya warisan rumah ke anaknya, tanda anak itu respect kepada orang tuanya, dia akan menerima rumah itu serta dia akan menggunakan rumah itu dengan baik dan tepat. Beda halnya kalau dia tidak respect. Kalau dia tidak respect, dia akan menggunakan rumah itu, bisa saja dia jual, terus duitnya dia pakai foya-foya. Padahal sebenarnya itu warisannya, itu adalah rumah yang diberikan dari orang tuanya. Jadi saya hari ini mau bahas tentang respect the great liberty. Sama-sama kita katakan respect, 1, 2, 3, respect. Terima kasih. Oke, ada 2 poin yang saya mau sampaikan hari ini dengan cepat saja. Yang pertama adalah, kalau kita mau respect the great liberty, yang pertama kita lakukan adalah accept. Jadi kita harus menerima. Jadi bukan hanya respect, sebelum respect kita harus menerima dulu semua the great liberty. Oke, boleh next slide. Oke, bisa terbaca kah? Bisa. Oke, ini ayat yang sangat familiar ya. Yohanes 3 ayat 16, boleh sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia, putranya yang tunggal. Terima kasih atas kesempatannya ya buat membaca bareng-bareng. Jadi yang saya mau garis bawahi atau saya highlight di ayat ini adalah mengasihi
dan mengaruniakan. Jadi cintanya Tuhan itu adalah dia memberi. Cintanya Tuhan itu dia nggak minta balik, tapi dia kasih. Terus yang kita lakukan cukup terima. Jadi kerennya Tuhan kita itu adalah dia nggak mau kita balikin, dia cukup bilang terima aja. Aku udah mengasihi kalian, aku udah mengaruniakan saya dan saudara itu putranya yang tunggal supaya kita itu sudah ditebus, kita itu sudah diselamatkan. Nah, kemudian saya mau bahas, boleh next slide, bahas tentang acceptance. Jadi kita semua di sini sudah menerima tentang kasih karunia itu. Dan saya mau mengingatkan lagi bahwa bukan kita saja yang menerima kasih itu, tapi Tuhan Yesus juga itu menerima kita dengan kita apa adanya. Kisah Yesus bertemu dengan wanita Samaria di Yohanes 4 ayat 1 sampai 28. Kisahnya di sini, Yesus ini lagi jalan. Terus dia berpisah sama murid-muridnya. Yesus ini lihat sumur. Ternyata wanita Samaria juga lagi datang ke sumur itu. Terus Yesus minta tolong ke wanita Samaria, tolong ambilkan saya minum, seperti itu ya. Nah terus wanita Samaria ini tercengang, kaget-kaget, loh kok bisa orang Yahudi minta minum ke saya, ke orang Samaria. Jadi itu orang Samaria sama orang Yahudi itu punya kesenjangan sosial gitu, dulu kayak gitu. Jadi mereka Yesus dan wanita Samaria ini lagi berduaan di sumur. Terus akhirnya wanita Samaria ini ambilkan minum. Terus Yesus tanya, mana suamimu gitu kan. Terus wanita Samaria bilang, saya gak punya suami. Tapi Yesus kasih tahu faktanya, kamu pernah punya suami, 5 suami. Terus tapi sekarang kamu lagi tidur, kamu lagi berhubungan sama orang lain yang bukan suamimu. Nah si wanita Samaria ini juga kaget. Wah, kok Yesus tahu? Dia kaget. Yesus tahu? Kok dia tahu? Tapi dia tetap mau deketin saya ya? Kok dia tetap mau minta minum sama saya? Hebatnya Tuhan adalah dia tetap mau menerima saya, dia mau tetap menerima saudara, meskipun saudara punya kesalahan masa lalu. Malah Yesus itu mau datang berhubungan dengan kita, dia mau connect dengan kita, dia mau bangun relasi itu dengan saya dan saudara. Amin. Amin. Oke. Poin yang keduanya adalah tentang respect the great liberty. Jadi pertama kita sudah menerima, kita sudah diterima. Bahkan yang kedua kita harus appreciate it. Jadi kita harus apresiasi. Apresiasi itu bentuknya bukan hanya dari kata-kata ya. Apresiasi yang simple, dari yang simple misalnya saya dikasih barang, saya bilang terima kasih banyak ya Pak, atau terima kasih banyak Bu. Nah itu apresiasi. Tapi apresiasi bukan hanya dari kata-kata, tapi apresiasi itu bisa dari kata-kata, tindakan maupun pikiran. Seperti itu. Contoh kalau tindakan, kalau misalnya saya dikasih, tadi contoh orang tua saya dikasih rumah. Bentuk apresiasi saya dengan dikasihnya rumah adalah saya tinggalin, saya hias-hiasin, saya dekor, saya buat rumah itu senyaman mungkin. Karena itu bentuk apresiasi saya terhadap pemberian orang tua saya. Sama halnya dengan great liberty yang kita sudah dapatkan. Bentuk apresiasi kita kepada keselamatan, kepada anugerah itu seperti apa? Boleh kita next slide, kita baca sama-sama di Amsal 3 ayat 5. Ini ya beberapa hal yang perlu kita ingat ketika kita mau apresiasi. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Boleh lagi next slide. Dan boleh lagi next slide lagi. Dan ini lanjutannya di Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Jadi tadi saya bilang tentang apresiasi. Kadang kalau kita mau apresiasi belum tentu kita benar-benar melakukan itu dengan tulus. Karena kita mikir nih, ini rumah dikasih benar-benar bagus gak? Atau rumah ini benar-benar mau rubuh, atau ternyata di bawahnya ini gak ada air. Bisa aja kita berpikir seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat, kalau great liberty yang kita dapatkan adalah itu benar-benar great liberty yang luar biasa sempurna bagi hidup saya dan saudara. Amin.
Tidak perlu lagi kita pikirkan apakah nanti keselamatan itu bisa diambil, apakah itu keselamatan itu bisa hilang. Gak perlu lagi, karena kita sudah tahu kalau semua yang dirancangkan, semua yang diberikan itu adalah sempurna. Karena yang kasih kita ini adalah Bapa yang pemilik surga, gak mungkin dikasih yang ece-ece gitu ya. Amin, amin. Oke, saya mau mengingatkan, mau nge-remind diri saya, nge-remind Bapak Ibu, kalau sebenarnya apapun yang kita dapatkan, apapun yang terjadi dalam diri kita, sebenarnya hal yang kita lakukan adalah accept, hal yang kita lakukan adalah apresiasi. Meskipun itu bentuknya sekarang belum oke, tapi kita harus ingat kalau kita itu punya Bapa yang punya kerajaan sorga. Kita punya Bapa yang pasti akan selalu berpihak. Bapa yang selalu bekerja bersama-sama untuk kebaikan saya dan saudara. Jadi kita harus gak perlu lagi yang ada namanya takut, gak perlu lagi takut perbedaan, tidak perlu lagi takut adanya halangan. Yang perlu kita lakukan adalah kita berjalan keluar bersama-sama Yesus setiap hari dan bisa menjadi agen perubahan di dunia ini. Amin. Next slide. Jadi selain kita sudah accept, kita sudah apresiasi, ini ada satu ayat yang perlu kita ingatkan. Jadi dan gambarnya di sini saya sangat suka ya, karena kayak meskipun sudah lansia umurnya, tapi tetap happy, tetap jadi terang, terus tetap sukacita. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita, tujuannya adalah satu, yaitu memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Jadi saya sangat-sangat bersuka cita ya melihat saya, Bapak Ibu, Saudara bisa connect, bisa punya satu visi, kita punya kesamaan di sini, yaitu sama-sama mau memuliakan Bapa yang di surga. Semoga dengan kesamaan ini kita bisa maju bareng-bareng, kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa merangkul teman kanan, teman kiri, keluarga, anak-anak, orang tua, meskipun itu sangat sulit ya. Saya mau minta PAW-nya boleh naik sekarang. Oke, next slide. Nah, next slide-nya adalah the word is our mission. Jadi tadi kita sudah menerima, kita sudah apresiasi. Jadi bentuk apresiasi kita adalah dunia ini adalah misi kita. Misi kita bukan hanya di kanan kita, kiri kita, tapi satu dunia ini. Boleh next slide lagi? Ini saya baca, boleh bisa terbaca kah atau tidak? Ini saya baca, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus, 1, 2, 3. Segala kuasa di surga dan bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Dan wow-nya adalah sampai akhir zaman. Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saudara. Apapun yang kita lakukan, tujuannya satu, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi gak ada lagi yang namanya takut, gak ada lagi yang namanya merasa sendiri, gak ada lagi yang merasa saya unik, saya gak cocok sama dia. Gimana caranya kita bisa lengkapin misi kita. Misi kita adalah dunia kalau kita merasa diri kita berbeda. Jadi kalau kita merasa diri kita berbeda, kita harus berusaha connect. Kita harus sama-sama berusaha untuk cari kesamaan. Yaitu kesamaan kita memuliakan nama Bapa di surga. Oke, boleh saya ajak Bapak Ibu berdiri. Saya mau menyanyikan bersama-sama Bapak Ibu lagu yang mungkin terpikirkan ya. Jadi saya lagi pengen lagi suka-sukanya nyanyi lagu ini. Terus kadang saya masih merasa kok Tuhan ini ya gak jawab doaku, atau Tuhan kok
nggak sesuai ya dengan yang aku butuhkan. Kok nggak datang-datang sih? Kok masih belum terpenuhi gitu. Mungkin hari-hari ini terasa berat. Mungkin hari-hari ini perjuangan Bapak Ibu Saudara itu terasa berat. Mungkin ada rasa sakit. Ada rasa sakit dalam menjalin hubungan dengan pasangan. Mungkin ada rasa sakit ketika mencoba menyatu dengan sebuah komunitas. Mungkin ada rasa sakit ketika kita melayani Tuhan. Mungkin ada rasa perjuangan, wah saya sendiri nih. Wah Tuhan sakit banget di posisiku sekarang. Atau mungkin kita merasa kalau sepatuku ini sekarang sudah sangat-sangat sakit untuk ditempati berdiri. Yang perlu kita ingat adalah tidak peduli seberapa sulit, tidak peduli seberapa berat, Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Dia itu berjanji untuk menyertai kita. Dia bilang ke kita, janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu, akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Tidak peduli apa yang telah hilang, mungkin tidak peduli apa yang kita rasa sakit. Tapi kita harus ingat kalau ada Tuhan yang siap memulihkan, siap memberikan pertolongan. Dan kita harus ingat kalau ini bukanlah akhir dari sebuah cerita. Kita harus ingat kalau ini bukan sebuah akhir, kalau sakit ini cukup sampai sini. Mungkin ini saya akan sakit-sakitan terus-terusan. Tapi kita harus ingat kalau ini semuanya hanyalah jeda. Karena yang terbaik pasti akan datang. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Percaya dengan caranya di waktu yang Di tepat. waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan sama-sama. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes, Bapak percaya semua yang dihadapi anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Kami percaya kami punya satu visi, kami punya satu misi. Bahwa kami ya Tuhan akan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tidak peduli berapa berat beban kami, tidak peduli berapa sakit hati kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan, semua penyertaan, semua perlindungan ada di atas kepala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami sungguh percaya apa yang kami dengarkan hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Berkati Ocha Tuhan, pakai dia lebih lagi untuk jadi alat kemuliaan-Mu dalam segala aspek kehidupannya. Bapa yang baik, tiba saatnya kembali kami memberikan persembahan kami memberi sebab Yesus telah memberi yang terbaik buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita
Kita bahan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu dan anak-anakmu, diberkati usahamu, studimu, diberkati pekerjaanmu, dan diberkati pelayananmu. Diberkati Tuhan secara
luar biasa dan berlimpah-limpah bagi kita yang mengandalkan Tuhan Yesus. Berkat sudah kita terima dari Yesus Hamasiah yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.